Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa di kantor ini untuk rangka untuk mensosialisasikan advokasi tentang merupakan sebuah tantangan untuk dapat bersinergisitas dalam mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian staf dan TU. Di sini saya akan coba mempresentasikan beberapa hal pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6, dan untuk selanjutnya nanti dengan kegiatan ini Bapak dan Ibu guru memiliki motivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Baik. Nah, sebelum itu kita di sini ada di slide peran guru penggerak. Nah, kenapa dikatakan peran guru penggerak? Kenapa tidak harus peran guru saja? Nah, di sini penggerak artinya menggerakkan, digerakkan, dan menggerakkan. Jadi 3 elemen unsur ini maka jadilah dia penggerak. Artinya ini sebuah pendidikan yang cukup luar biasa menurut saya karena saya sudah mengikutinya, dan ini bisa memberikan pengalaman yang luar biasa kepada kita guru untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk menuntun para siswa kita untuk lebih berinovatif dan kreatif. Nah, peran guru memiliki peran yang sangat kompleks terhadap perkembangan pendidikan. Satu, sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin ya salah satunya menjadi fungsinya ya salah satunya menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, kemudian menjadi pemimpin dari komunitas praktisi, nanti akan kita jelaskan ya. Selanjutnya 2, sebagai coach bagi rekan guru. Artinya sebagai coach ini adalah sebagai pengajar bagi guru lain ya. Jadi setelah dia menyelesaikan pendidikan guru penggerak, maka dia akan menjadi ya guru bagi guru-guru yang lain. Nah, itu tugas guru penggerak, coach ya, sebagai pengajar untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sebagai penuntut kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Nah, ini sesuai dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan anak memiliki kodrat, artinya kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti di sini kita akan menggambarkan bagaimana seorang kontrol guru untuk menghadapi siswanya dalam memproses kasusnya. Nah, selanjutnya guru sebagai fasilitator. Ini jelas ya, artinya secara menyeluruh ya. 5, guru sebagai nilai calon guru penggerak. Di sini kita dituntut sebagai guru harus inovatif. Pembelajaran tidak lagi menggunakan kertas, tapi berpindah menggunakan komputer. Kira-kira sudah terlaksana kita di sini? Belum. Mungkin ada sebagian kita laksanakan, tapi tidak semuanya. Nah, dengan kegiatan ini, insya Allah kita akan membuat sebuah evaluasi, membuat sebuah perubahan di sekolah ini untuk lebih baik. Jika Bapak Ibu Dewan Guru ada kegiatan, berkolaborasilah dengan kita semua. Insya Allah semua hambatan dan halangan akan teratasi dengan baik. Jadi jangan main sendiri-sendiri. Intinya itu. Maka jika di suatu sekolah itu dapat tercipta sebuah kolaborasi, maka sekolah itu tidak ada yang dapat menandinginya. Nah, di sini ini sebenarnya yang pokok utamanya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang diterapkan guru sebagai kontrol tindakan terhadap murid. Artinya, seorang murid akan melakukan kesalahan. Di sana terlambat, tidak mengerjakan tugas,
kemudian merokok, kemudian dan kesalahan-kesalahan lain, kita strategi yang namanya segitiga restribusi kontrol. Salah satu kasus ya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan. Dan sesampai di papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Next. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah ini kasus ya, mungkin sering ya Bapak Ibu yang jumpai di lokal siswa seperti ini. Next. Nah pertanyaannya ini ada nih, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kira-kira Bapak Ibu bisa memilih kontrol yang tadi, ada kontrol manajer ya. Coba kontrol tadi posisi mana? Kontrol mana nih? Kontrol manajer, kontrol merasa bersalah, kontrol terlibat, atau kontrol hukuman? Kira-kira ada bisa jawab dengan kasus yang digambarkan dalam slide tadi, Ibu Dani ya. Terus pertanyaan tadi ayah nih ya, kira-kira posisi kontrolan kira-kira nomor 2 nya. kontrol merasa bersalah. Benar, memang ibu-ibu bapak ibu guru jadi memang itu kontrol. Kamu tidak kasihan sama ibu, tidak melaksanakan tugas kamu masih tidur-tiduran, membuat siswa merasa bersalah, sangat merasa bersalah, sehingga terjadi penekanan kepada batinnya. Itu gambaran yang sebenarnya, tapi waktu tidak mencukupi. Nah, Bapak Ibu silakan bertanya jika ada yang bertanya dan memberikan masukan yang bersifat konstruktif. Ini cukup memberi kesempatan bagi saya untuk membuat PTT saya selanjutnya lebih sempurna. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya. Tidak apa-apa, berbagi gitu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tanyakan di sini terkait dengan kelebihan dari guru penggerak. Di sini yang saya lihat tadi disebutkan sebagai bukannya yang harus dimiliki nilai guru penggerak yang harus dipilih. Di sini komunitas praktisi memiliki kelebihan. Di sini ada 4 poin. Jadi menyediakan fasilitas belajar baik bagi siswa maupun bagi guru dan seterusnya. Jadi saya rasa hampir dari dulu sebelum ada guru penggerak, mungkin yang saya tahu menurut saya ya, maksudnya dari dulu mungkin guru sudah dituntut untuk memiliki kelebihan yang seperti Pak Sapriyadi tampilkan, menyediakan fasilitas belajar baik siswa sampai guru dapat memodifikasi dan memproduksi rancangan belajar. Nah, di sini yang saya lihat maksudnya dari program guru TGP ini apa yang maksudnya yang lebih berbeda dari guru program-program sebelum ada
adanya guru CGP. Ya. Maksud saya perbedaan dari program CGP sebelum ada program CGP ini, apa yang lebih yang ada perbedaan gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irham. Pertanyaan cukup menarik dan luar biasa, sangat menantang. Nah, sebenarnya nilai yang guru penggerak yang dipilih ini, yang saya tampilkan di slide ini, sebenarnya memang betul kata Pak Irham, memang sudah ada sebelum guru penggerak. Begitu ya Pak Irham ya. Nah, kenapa seperti biasa kita lihat? Nah, di sini apa perbedaannya dengan guru yang bukan guru penggerak? Maka kata-kata, saya yakin Bapak Ibu mengerti tentang multimedia, infografis, tahu, foto tahu, video tahu, audio tahu, animasi tahu, saya yakin itu. Tapi yang tidak tahu adalah digerakkan implementasinya itu sebenarnya. Jadi itu kelebihan guru penggerak. Kita memang harus mengimplementasi penerapannya. Jadi kalau untuk media itu saya pikir juga sama, nah ini. Kemudian lebih kreativitas di situ. Kalau video kita tahu selama ini penampilan mungkin hanya video saja, mungkin dibuat kreativitas lainnya. Jadi memang betul-betul diimplementasikan, bukan hanya pada konteks. Nah, jadi itu, maka di situ ada semboyannya guru penggerak itu menggerakkan dan digerakkan, artinya dia harus, artinya menggerakkan itu bukan bergerak seperti ini ya, bukan maksudnya kita berjalan saya mundur itu, artinya kalau video implementasikan dalam pembelajaran kita, kalau grafis implementasikan dalam pembelajaran kita, itu maksudnya. Nah, jadi jangan dalam tinggal konsep atau di buku kita tahu, saya yakin udah tahu nih, hanya saja di situ ada nilai motivasi diri, cukup termotivasi saat sebelum masuk guru penggerak itu bisa dikatakan di SMA ini guru yang paling panas ya. Tapi setelah masuk itu saya termotivasi melakukan itu dan kita tergerak. Nah, makanya saya bilang tadi. Nah, maka Bapak saya doakan kita ini ikut semuanya. Nah, kalau ini kan selama ini mungkin saya gini ambil buku satu, mencatat, jelaskan. Tapi setelah masuk guru penggerak, walaupun saya ambil ini, saya memiliki metode-metode lain. Saya bisa memanfaatkan alam-alam sekitar. Jadi saya memiliki motivasi untuk berbuat kreatif, inovatif. Nah, kalau ditanya tadi Pak Irham, ini memang sudah ada dulu, betul? Enggak, saya tidak akan yang benar. Nah, apa bedanya itu tadi? Implementasinya, digerakkan dan menggerakkan, itu yang tahu saya dulu semua. Terima kasih Pak Irham ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan di sini juga saya menyampaikan terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan materi yang sangat bagus yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, atau mungkin karena pemaparan Bapak sebagai calon guru penggerak mungkin bisa menggerakkan kami pula untuk ikut, maksudnya menjadi guru penggerak berikutnya, karena memang sejauh ini belum ada tergerak ini Pak untuk mengikuti guru penggerak. Nah, jadi di sini yang mau saya tertarik dengan kata kolaborasi gitu ya Pak. Saya sangat tertarik, dan memang mungkin selama ini kita masing-masing guru banyak kekurangan di sana sini, apalagi dalam hal manajerial ataupun bagaimana memimpin, mengontrol ya kondisi-kondisi yang terjadi di sekolah kita gitu. Saya di sini mengharapkan kepada Bapak selaku CGP, calon guru penggerak, untuk bisa, maksudnya Pak, seperti tantangan ini Pak, mengajak kami, menggerakkan kami untuk bisa kita bersama-sama berkolaborasi, melaksanakan ataupun bisa membantu meringankan kerja-kerja Bapak, sehingga kami mengetahui bahwasanya program kerja penggerak itu seperti ini gitu. Nah, jadi seperti itu kita membentuk komunitas yang tadi Pak,
Karena saya pribadi juga mungkin tidak memahami betul yang namanya pembuatan web seperti apa, web dibuatnya bagaimana, begitu kan Pak. Nama komunitas, kemudian apa yang dihasilkan komunitas, itu saya memang kurang paham untuk hal yang seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya Pak, masalah yang kontrol tadi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Nah, di situ dia menjelaskan ada kontrol. Segitiga restitusi yang diterapkan guru sebagai kontrol tindakan terhadap murid. Ya, mungkin di sini mungkin banyak sekali tindakan-tindakan yang mungkin kita lakukan, terkadang maksudnya kita tidak memikirkan bagaimana kondisi siswa, dan kadang-kadang juga kita nggak bisa berbuat apa-apa nih Pak, karena masing-masing siswa beda kondisi, beda pula maksudnya penanganannya, begitu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan, kontrol manajer, karena Bapak sampaikan bahwa di antara kontrol yang 4 ini sebaiknya kita sebagai guru itu menerapkan kontrol manajer, gitu ya Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana sebenarnya penerapan yang tepat terhadap kontrol manajer? Karena Bapak bilang tadi konsekuen ya Pak, hanya ada kata konsekuen, bukan hukuman gitu. Mungkin demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adalah seorang siswa nih. Ini saya pinjam dulu. Sebenarnya dalam video bukan ya, tapi karena video nggak bisa dibuka. Pak Saprian ini adalah siswa saya, gurunya nih. Nah, kasusnya Pak Saprian ini tidak mengerjakan tugas bersama. Itu ya, artinya kita tanya, jangan kita mengusulkan, kita tanya kepada siswa apa sebenarnya yang baik itu untuk dirinya. Saya yakin setiap anak memiliki sisi baik sejak jatuhnya pun anak. Itu kontrol manajer. Banyak yang pertanyaan-pertanyaan itu hanya singkat tadi. Maka saya bertanya, ketika anak bersalah selalu saya utarakan itu, sehingga anak itu tidak menanamkan bekas yang menyakiti psikisnya. Itu kontrol manajer. Masalah komunitas praktisi nanti kita akan lakukan, apalagi nanti semester 2 ini siapkan kompetensi Bapak Ibu, kita akan menerapkan ekskul ya untuk semester 2, karena memang itu dituntut pada kurikulum Merdeka. Selesai ya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak ini sangat singkat, mungkin kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti akan kita lakukan seperti yang saya katakan tadi. Pengharapan saya Bapak Ibu, silakan hari ini saya tampil di sini Bapak Ibu. Saya ingin untuk besok Bapak Ibu juga berganti, kita saling memberi masukan ya. Demikian, mungkin banyak kekurangan di sana sini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Dari itu terima kasih masukan dan bimbingan Bapak Ibu. Ini adalah cukup sesuatu yang tidak bisa saya balas. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal untuk kita memberikan hal yang terbaik bagi sekolah dan pada siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.